Hey, halo Sobat Film, kembali lagi di channel Asik. Kita bakalan review dan bahas tuntas alur dan cerita film Eternals. Sebelumnya, subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan updatean review film terbaru dari channel Asik. Eternals mungkin adalah film Marvel Cinematic Universe teraneh tahun ini. Meskipun kita mungkin belum melihat satupun yang benar, masih banyak info di luar sana untuk memberi kita semua gagasan yang lebih baik tentang apa yang kita dapatkan dari angsuran intergalaksi di Marvel fase 4 ini. Film Eternal berfokus pada ras alien kuno. Film arahan Chloe Zhao memiliki pemeran bertabur bintang termasuk artis papan atas Angelina Jolie, Salma Hayek, dan alumni Game of Thrones Richard Madden dan Kit Harington. Film Eternals ini juga akan memperkenalkan musuh baru MCU, The Deviants. Jika semua itu tidak cukup menarik, The Eternals juga memiliki hubungan dengan Thanos, penjahat besar sebelumnya yang menghancurkan separuh alam semesta. Eternals sepertinya sedang bersiap untuk menjadi pengubah permainan. Sepertinya film ini bakalan ciamik. Yuk kita review, tonton videonya sampai habis ya. Era baru Marvel Cinematic Universe terungkap Juli 2020 lalu, ketika Marvel mengungkapkan rencana fase 4 di San Diego Comic Con. Salah satu hal yang paling menarik dari pengungkapan itu adalah The Eternals. Berdasarkan buku komik yang pertama kali ditulis oleh Jack Kirby pada tahun 1976, film ini akan memperkenalkan tim pahlawan super baru yang menarik di alam semesta sinematik Marvel. Alien kuno yang telah hidup secara rahasia di bumi selama ribuan tahun. Berlatar jutaan tahun di masa lalu, terdapat alien kuat yang disebut eksperimen The Celestial pada manusia. Saat melakukannya, mereka menciptakan ras manusia super yang dikenal sebagai Eternals. The Eternals dan The Deviants bertempur satu sama lain. Sepanjang sejarah, serta dewa-dewa yang berperang dari mitologi Yunani seperti Norse dan Romawi kuno. Nanti Eternals meninggalkan bumi untuk menjelajahi planet lain. Sinopsis The Eternals mengungkapkan bahwa film tersebut akan berlangsung setelah peristiwa Avengers Endgame. Film ini akan melihat ras alien abadi titular yang dibuat oleh Celestial bersatu untuk melindungi umat manusia dari Deviants. Eternals juga akan menjadi film MCU pertama yang menampilkan ciuman sesama jenis dan pasangan gay secara terbuka. Sebenarnya siapa sih atau apa sih Eternals yang diceritakan di Marvel Comics? Sinopsis resmi The Eternals mengatakan The Eternals dari Marvel Studio memperkenalkan tim superhero baru yang menarik. Tidak masalah Deviants, seperti The Eternals diciptakan oleh Celestials dan pada dasarnya adalah versi gelap dari Eternals Heroic dari Marvel. Kedua grup telah berulang kali mengalami konflik di halaman Marvel Comics dan sepertinya mereka akan membawa bentrokan mereka ke bumi untuk tahap keempat. Sejarah Eternal dan Endgame adalah berkaitan. Jika The Eternals telah berada di bumi selama ini, pertanyaan yang muncul adalah mengapa mereka tidak turun tangan dan membantu dalam perang melawan Thanos ya? Apakah mereka menjalani kehidupan normal di sini dengan pekerjaan dan juga keluarga? Dan tragedi tak terduga apa yang akan membawa mereka keluar dari bayang-bayang? Tentunya tidak ada yang lebih tragis daripada jentikan jari Thanos yang memusnahkan setengah dari semua makhluk hidup yang ada di semesta. Jika Kevin Feige dan MCU terinspirasi oleh komik terbatas Neil Gaiman, The Eternals mereka mungkin akan lebih mudah menjelaskan pertanyaan ini. Dalam serial tersebut, Sprite menghapus ingatan para pahlawan bahkan sebelum Iron Man menjadi Iron Man, meninggalkan mereka tanpa ingatan sebagai ras yang disempurnakan dengan kemampuan yang kuat. Namun, kemunculan Thanos di bumi dan peristiwa Endgame yang menghancurkan galaksi bisa membangkitkan memori yang tidak aktif ini. Marvel telah memberikan petunjuk tentang The Eternals selama bertahun-tahun. Dalam Avengers Infinity War, Red Skull menyebut Thanos sebagai Son of Alars. Alars adalah pemimpin dari Eternal Titan. Apakah semuanya sudah ditambahkan? Mengikuti bab terakhir untuk The Avengers seperti yang kita kenal di Endgame, menariknya prospek beberapa pahlawan seperti dewa diperkenalkan bersama dengan andalan baru, seperti Captain Marvel dan Speedy. The Celestials adalah ras makhluk dewa yang harus dikenali oleh para penggemar MCU. Ayah Star-Lord, Ego, adalah seorang Celestial yang ditampilkan secara mencolok di dalam film Guardians of Galaxy 2. Grandmaster Jeff Goldblum, yang juga muncul sebagai sosok yang super kuat di film Thor Ragnarok. Pada awal umat manusia The Marvel Comics, Celestial bernama Nizar the Calculator mengunjungi bumi.
kemudian memberikan sejumlah humanoid prasejarah. Kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan kosmik yang secara samar-samar menyerupai batu keabadian. Dengan menggunakan kekuatan itu, Eternals mampu menambah kekuatan mereka sendiri, membuat mereka kebal dan pada dasarnya mereka adalah makhluk abadi. Menggunakan kekuatan psikonik, mereka dapat memanipulasi materi. Hanya pada tingkat molekuler untuk melakukan hampir semua hal. Tingkat kekuatan, spesialisasi, dan minat bervariasi dengan karakternya. Tetapi keabadian mereka tampaknya menyatukan mereka menjadi semacam keluarga yang aneh. Karena keberadaan mereka mencakup sebagian besar sejarah manusia, cerita, dan konflik mereka bisa saja tumpang tindih dengan semua jenis peristiwa manusia. Mereka diciptakan 5 juta tahun yang lalu, memberi atau menerima berkat eksperimen genetik yang dilakukan oleh dewa luar angkasa, lapis baja raksasa yang disebut Celestial, seperti halnya Inhumans yang diciptakan oleh Kree, berkat keabadian yang efektif dan kekuatan yang luar biasa. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak mitos kuno umat manusia. Mereka juga memiliki musuh yang mematikan. Karena ini adalah komik, musuh-musuh itu adalah Deviant, ras monster yang secara genetik tidak stabil dan tampak aneh. Deviants versus Celestial. Eternals adalah gagasan Jack Kirby, adalah artis, penulis, co-kreator Captain America, Thor, Iron Man, dan The X-Men, Fantastic Four, dan masih banyak lagi karakter klasik lainnya. Kisah ini awalnya seharusnya terpisah dari kontinuitas utama Marvel, karena Kirby muak dengan cara mendongeng komik menjadi semakin terhubung, dan ingin menceritakan sebuah kisah tanpa harus khawatir apa yang terjadi di Spider-Man dan Avengers. Namun setelah kepergiannya, Marvel membalikkan itu. Awalnya membawa Thor dan sesama dewa ke gambar saat mereka berusaha melindungi bumi dari kehancuran oleh Celestial. Eternals memiliki kemiripan kuat dengan dewa baru, ras lain dari makhluk superpower yang diciptakan Kirby untuk DC Comics. Frustasi dengan karyanya untuk saingan Marvel, dia kembali ke penerbit lamanya tanpa menyelesaikan kisah epik dewa baru. Di sana dia menciptakan Eternals, hanya untuk berhenti di tengah cerita itu dalam keadaan yang sama dengan film The Eternals. Kirby's Eternals berlatar masa sekarang, di mana umat manusia menemukan bahwa super beings walk among us setelah perang Eternals dengan Deviants meningkat lagi setelah kembalinya Celestial ke bumi. Para Celestial telah kembali untuk menilai bumi dengan janji bahwa jika mereka ditemukan dan menyatakan eksperimen mereka akan dicap gagal dan mereka semua akan dibunuh. Thor dan para dewa bersekutu dengan Eternals untuk mencoba mengusir Celestial, tetapi gagal sama sekali. Syukurlah para Celestial memutuskan bahwa bumi baik-baik saja dan pergi dengan damai di film Eternals. Seiring berjalannya waktu, Eternals terikat lebih dekat dengan kontinuitas Marvel. Eternals terkemuka termasuk prajurit Thena dan Ikaris, dan Sersi, tipe penyihir yang bahkan menjadi anggota Avengers. Alien yang tinggal di bulan Saturnus, Titan, juga ditangkap kembali untuk menjadi bagian. Sobat film, kita bahas yuk siapa-siapa saja aktris dan aktor yang akan beradu akting di film Eternal. Tim super terbaru Marvel penuh dengan nama-nama besar. Angelina Jolie akan berperan sebagai prajurit Thena, dan Richard Madden dari Game of Thrones akan berperan sebagai Ikaris. Sedangkan Kumail Nanjiani berperan sebagai Kingo, pendekar pedang yang bertenaga kosmik. Gemma Chan sebagai Cersei yang mencintai umat manusia. Dan juga ada si seksi Salma Hayek sebagai pemimpin yang bijaksana dan spiritual ajak. Brian Terry Henry adalah penemu Pastos. Kereta ke Donli dari Busan adalah Gilgamesh dan Barry Keoghan adalah Druid. Memainkan peran keduanya di MCU setelah Captain Marvel's Minerva. Angelina Jolie diatur untuk memimpin para pemain. Membahas soal peran, Jolie mengatakan dia akan bekerja 2 kali lebih keras dalam proyek Eternal karena dia menyadari betapa pentingnya menjadi bagian dari MCU. Sobat film, penasaran kan kapan Eternal ini akan dirilis? Ini dia infonya. Sobat film, Eternals dimaksudkan untuk menjadi film kedua fase 4 film untuk MCU. Namun karena pandemi virus corona, seluruh jadwal rilis telah berantakan. Dan Eternal sekarang akan datang setelah Shang-Chi dan juga Legend of the Ten Rings. Itu artinya Eternal akan rilis pada 12 Februari 2021 yang sebelumnya dijadwalkan untuk rilis pada November 2020. Pemilihan jadwal rilis ini dilakukan untuk menggantikan Shang-Chi pada Februari 2021 untuk mengakomodasi Black Widow yang mengambil alih slot November itu.
Namun seiring pandemi yang masih berlanjut, Black Widow dipindahkan lagi ke April 2021, mendorong Eternals ke slot 12 Februari 2021. Sobat film jadi penasaran ya dengan cuplikan filmnya? Sayangnya tidak ada yang tahu kapan trailer Eternals akan disiarkan ke publik. Bisa jadi mungkin akan dirilis di San Diego Comic Con 2020, meski Marvel Studio masih belum angkat bicara. Sementara itu, kita akan melihat beberapa konsep seni di trailer Marvel 2020 ini. Kami yakin penantian itu tidak akan sia-sia. Faktanya, sutradara Chloe Zhao telah berjanji. Ia mengatakan bahwa Eternals akan berusaha melampaui lingkup Endgame. Eternals memperkenalkan Crow. Produksi mainan untuk Eternals telah berjalan dengan baik untuk beberapa waktu sekarang, dan perubahan tanggal rilis tidak segera menghentikan pembuatan koleksi. Akibatnya, sosok Marvel Legends bocor, menawarkan pandangan pertama ke penjahat Crow, pemimpin Deviant yang menentang Eternals di komik. Crow memiliki sosok kerangka berotot dengan tanda merah di dahinya. Penampilannya berbeda dengan apa yang diharapkan pembaca di komik. Crow jauh lebih manusiawi dan berwarna merah muda. Bagian belakang kemasan juga bisa mengungkapkan lebih banyak tentang penjahat Eternals dan film itu sendiri. Digambarkan sebagai Deviant yang kuat, tidak seperti yang telah dihadapi oleh Eternals selama beribu-ribu tahun, bahwa Crow muncul adalah pertanda untuk ancaman global. Nah, itu dia review film Eternal yang dibintangi oleh Angelina Jolie ini. Terima kasih buat kamu yang sudah mampir dan tonton video ini sampai habis ya. Jika kamu punya info tambahan untuk film Eternal, bisa tulis di kolom komentar. Dan kamu yang ingin request film apa lagi yang akan dibahas, bisa bisikin kita di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya sobat film. See you on the next review.